Ya, baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Kembali lagi bersama saya Bapak AP Manulang dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi baru ya, bab 2 di kelas 10 SMA, yaitu mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Dalam RPP itu tertulis pada KD 3.3, yaitu mengidentifikasi yaitu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Lalu KD 4.3 yaitu mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Untuk indikatornya, anak-anak kami nanti dapat menganalisis struktur teks eksposisi. Yang kedua, dapat menentukan fakta dan opini teks eksposisi. Lalu yang terakhir adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya, anak-anak kami nanti dapat mengidentifikasi teks eksposisi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis secara terampil, menginterpretasi isi teks eksposisi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Kita lanjut ya. Kita ketahui dulu ya, apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah, berarti dia berdasarkan hasil penelitian ya, atau non fiksi. Kalau fiksi itu kan berdasarkan daya imajinasi, daya hayal. Tapi kalau non fiksi dia bukan berdasarkan hasil imajinasi, dia real apa adanya ya. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Jadi teks eksposisi ini ya, isinya adalah informasi yang disampaikan dengan sejelas-jelasnya dengan tujuan agar menambah pemahaman atau pengetahuan dari pembaca. Kalau kita baca teks ini berarti pengetahuan kita bertambah, begitulah dia. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, dia memuat fakta atau pendapat ya, memuat fakta dan pendapat. Berarti dalam teks tersebut terdapat fakta, terdapat juga pendapat. Hanya saja memang dia pasti yang didukung dengan fakta. Yang kedua, bersifat informatif, berarti memberikan informasi atau pengetahuan. Yang ketiga, memuat informasi pengetahuan, berarti informasinya itu bukan hanya informasi biasa saja ya, tapi informasi yang bersifat menambah wawasan dari pembacanya. Yang keempat, netral dan objektif, artinya tidak memihak pada siapapun ya, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kelima, terdapat penilaian dan ada upaya membujuk. Yang terakhir, disampaikan dalam bentuk bahasa baku ya. Jadi bahasanya itu yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, menggunakan bahasa baku. Lalu kita masuk ke struktur eksposisi ya. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau bisa juga sebagai pernyataan pendapat ya. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Jadi ini berisikan bukti-bukti untuk mendukung tesis. Yang ketiga adalah penegasan ulang ya. Berarti pendapat tadi ditegaskan kembali, biasanya di akhir teks atau di akhir paragraf. Kalau kita artikan dia ya, yang pertama, tesis itu diartikan sebagai pernyataan pendapat. Ini biasanya berisi teori yang akan diperkuat oleh argumen ya. Jadi dia memiliki teori pendapat di tesis, nanti akan diperkuat pada argumentasi. Pada bagian ini penulis menyampaikan sudut pandang ya tentang masalah yang dibahas. Berarti kalau sudut pandang ini pendapat dia yang disampaikan. Nah, biasanya di awal dari teks ya, di awal dari teks eksposisi tadi ya. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi diartikan sebagai bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Jadi argumentasi ini tujuannya untuk mendukung
pendapat dari penulis ya. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi atau disebut juga dengan penegasan ulang. Ini disebut sebagai pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang biasanya berada di bagian akhir teks. Jadi yang tadinya dia di awal ya, ada pendapat dari penulis, itu ditegaskan kembali ya, dituliskan kembali di akhir teks. Itu disebut sebagai penegasan ulang atau rekomendasi. Untuk lebih mudahnya coba kita perhatikan dulu teks berikut ini ya. Nah, ini tentang realita hukum di Indonesia. Udah saya tandain ya, ada tanda kuning. Kalau tanda kuning itu artinya itu tesisnya, yang hijau adalah rangkaian argumentasinya, lalu yang biru adalah penegasan ulangnya. Saya bacakan untuk kita semua ya. Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Tetapi kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul di hadapan para koruptor. Nah, jadi ketidakadilan hukum ini hanya pendapat dari penulis ya. Dia menyatakan bahwasanya hukum di Indonesia ini terdapat ketidakadilan, apalagi terkhusus untuk para koruptor ya. Kalau hukum itu memang tajam katanya ke bawah katanya, maksudnya ke rakyat kecil, tetapi untuk di hadapan koruptor tidak ada apa-apanya, artinya tidak berpengaruh. Itu dibuktikan di kalimat selanjutnya ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang lebih rendah dibandingkan para pelaku kejahatan lainnya. Nah, ini bukti pertama yang menyatakan bahwasanya hukum itu tumpul di hadapan koruptor ya. Salah satunya bahwasanya hukuman untuk para koruptor itu tidak seberat untuk para pelaku kejahatan ya, kejahatan lainnya. Lalu ada juga bahkan beberapa koruptor yang menerima fasilitas sekelas hotel mewah di penjara. Nah, ini ya. Ada juga tambahan bukti lainnya bahwasanya dikatakan bahwasanya koruptor itu menerima fasilitas sekelas hotel mewah ya, dibandingkan dengan para pelaku kejahatan lainnya ya. Kita sering mendengar berita maling dihajar massa sampai tewas. Namun rasanya kita belum pernah mendengar koruptor yang dihajar sampai mati. Nah, ini juga perbandingan ya, membandingkan antara koruptor dengan penjahat ya, penjahat lainnya seperti maling. Bahwasanya kalau maling itu ada yang mati sampai dihajar massa ya. Tapi kalau koruptor tidak pernah ada mati karena dihajar massa karena kejahatannya. Lalu di layar televisi mereka malah berbangga diri dengan menunjukkan senyumnya ya. Jadi ini yang menjadi bukti ya, atau argumen alasan penulis untuk menyatakan bahwasanya tidak ada ketidakadilan hukum di Indonesia ya. Ini dia ya. Lalu masuk ke terakhir ya, hukum di Indonesia hanya tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil saja. Sebagai contoh, kita bisa mengingat kasus Nenek Asyani. Hanya karena dugaan pencurian kayu, beliau terancam hukuman penjara sampai 5 tahun. Ini ditegaskan kembali, jelas-jelas tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh para koruptor ya. Ini. Jadi ada ditegaskan kembali pernyataan tesisnya tadi ya. Ada di sini ketidakadilan hukum ya. Ditegaskan kembali di kalimat terakhir, jelas-jelas tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh para koruptor. Jadi inilah ya pembagian dari struktur dari teks eksposisi, bahwasanya dia terdiri dari tesis ya. Tesis itu pernyataan atau pendapat, itu dari pendapat dari penulis ya. Lalu pendapat itu dibuktikan ya, disebut dengan rangkaian argumentasi. Lalu tesisnya ditegaskan kembali ya, atau direkomendasikan kembali di penegasan ulang. Nah, ini dia cuma 3 ya. Jadi saya rasa untuk strukturnya sudah cukup ya, saya rasa sudah jelas ya. Kita lanjut ke bagian fakta dan opini dalam teks eksposisi.
Jadi dalam teks eksposisi terdapat fakta, terdapat juga opini. Kalau fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan biasanya itu sudah terjadi, ya. Nah, bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini itu hanya sekedar pendapat dari penulis, bisa, atau sesuatu yang masih serba kemungkinan, ya, diduga, belum menjadi sesuatu yang sudah terjadi, ya. Jadi kalau kita lihat fakta, ya, ciri-cirinya yang pertama, fakta itu sesuai dengan kenyataan. Sesuatu yang nyata pasti yang sudah pernah terjadi, ya. Kalau belum pernah terjadi belum tentu itu nyata. Lalu yang kedua, benar-benar terjadi. Yang ketiga, bisa dibuktikan kebenarannya. Yang terakhir, dia objektif, tidak memihak pada siapapun, apa adanya. Lalu untuk opini, ciri-ciri yang pertama, belum tentu terjadi, ya. Sesuatu yang pasti terjadi belum tentu terjadi, itu belum bisa dikatakan opini. Contohnya, hari ini hari Rabu, besok hari Kamis, itu kan sesuatu yang sebenarnya pasti terjadi, kan, tapi belum tentu terjadi. Ya, kalau tiba-tiba kiamat dunia ini hari ini, kan berarti besok nggak ada hari Kamis, kan. Nah, itu disebut dengan opini. Masih serba kemungkinan, ya. Lalu dia subjektif. Subjektif itu berarti itu berdasarkan pendapat dari satu pihak, ya. Lalu yang keempat, ada kata-kata seperti jika, kira-kira, andai rupanya, atau kelihatannya, seperti itu, ya. Itu seperti apa dia? Ada keraguan, ya, memiliki kata-kata keraguan. Contoh fakta, ya, contoh fakta dan opini. Yang pertama, fakta. Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Jadi kalau memang sesuai kenyataannya, memang tindak kriminal itu pastinya akan dihukum berdasarkan undang-undang. Memang sudah tertulis di undang-undang hukuman untuk para kriminal. Dan itu memang sudah pernah terjadi, ya. Bisa dibuktikan, kalau kalian cari tahu pun nanti di Google atau segala macamnya, ya. Banyak itu, ya. Para penjahat yang dihukum sesuai dengan tindak kriminalnya ada. Jadi pernyataan hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Ini termasuk ke dalam bagian fakta, karena bisa bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu untuk opini, yang pertama, ya, bisa dikatakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul di hadapan para koruptor. Nah, ini kan hanya pendapat dari penulis. Ya, mungkin ada sebagian, ya, sebagian koruptor itu sulit untuk dihukum, tapi nggak semuanya, ya. Pastinya ada koruptor yang memang dihukum dengan seberat-beratnya, ya. Tidak semuanya terjadi demikian, hanya pendapat dari para penulis, ya. Dikatakan bahwasanya hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul di hadapan para koruptor. Lalu yang kedua, di layar-layar televisi mereka malah bisa berbangga diri dengan menunjukkan senyumannya, ya, senyumnya. Enggak semua koruptor kalau ditangkap senyum, ya. Kalaupun senyum belum tentu karena berbangga diri. Itu kan hanya pendapat dari penulis, ya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu disebut sebagai opini. Jadi saya rasa itu, ya, untuk fakta dan opini, bahwasanya fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya sesuai dengan kenyataan, ya. Lalu kalau dia opini itu masih serba kemungkinan, ya, belum tentu terjadi, ya, itu hanya pendapat saja. Lalu untuk yang ketiga, jenis gagasan dalam kalimat, ya. Dalam teks eksposisi juga ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok utama dalam sebuah teks. Artinya kalau tidak ada gagasan itu, maka sebuah teks itu tidak akan menjadi rancu istilahnya, ya. Nah, kita tidak bisa menentukan sebenarnya tujuan dari teks ini apa. Karena apa? Karena teks gagasan pokoknya tidak ada. Kalau gagasan pendukung atau gagasan penjelas, ini adalah menjadi kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang gagasan pokok, ya, dalam sebuah teks. Itu hanya menjelaskan. Jadi biasanya dalam sebuah teks gagasan pokok itu hanya ada satu ataupun dua paling banyak. Sedangkan gagasan pendukung, nah, ini lebih banyak daripada gagasan pokok. Coba kita lihat contohnya, ya. Ini contohnya, ini saya bagi ini satu paragraf ini menjadi 5 kalimat.
Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan tersebut, masalah tersebut, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Jadi kalau kita lihat ya, teks ini membahas tentang masalah sampah ya. Kita anggaplah seandainya ide pokoknya itu terdapat di awal paragraf. Cara membuktikannya, kalau kita hapus dia, apakah kalimat kedua akan nyambung ya? Coba kita baca kalimat kedua ini. Melihat perkembangan masalah tersebut, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Pengelolaan apa kan kita nggak tahu ya. Udah nggak nyambung lagi dia. Kenapa nggak nyambung? Karena kalimat pertama yang menjadi gagasan pokoknya sudah hilang. Jadi sebenarnya kalimat pertama adalah kalimat yang sudah menjadi gagasan pokok. Kalau kita kembalikan dia, maka bisa nyambung ya. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Lalu masuk gagasan pendukungnya, melihat perkembangan masalah tersebut. Apa masalah tersebut? Masalah tersebut adalah masalah sampah ya. Jadi kalimat pertama adalah kalimat utamanya atau yang menjadi gagasan pokoknya. Jadi kalau dia gagasan pokoknya itu masalah sampah, maka kalimat-kalimat berikutnya akan menjadi pendukung kalimat utama atau gagasan-gagasan berikutnya akan menjadi gagasan pendukung atau gagasan penjelas yang menjelaskan tentang gagasan utamanya. Jadi yang kedua ini juga dia pastinya berhubungan dengan sampah ya. Pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Di sini adalah pengelolaan masalah sampah. Yang ketiga, Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik ya. Jadi inilah yang menjadi penyebab Indonesia itu menjadi sorotan dunia. Karena masalah sampahnya itu ya, masalah jumlah populasi manusia yang menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Nah, itu menjadi sorotan yang pertama ya. Sorotan berikutnya sekitar 0,48 dan sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Nah, ini juga menjadi sorotan dunia ya. Indonesia menjadi sorotan dunia karena ini juga ya. Bahwasanya karena ya 0,48 sampai 1,29 juta ton sampah plastik tersebut itu mencemari lautan. Lalu hal yang menjadi penjelas ya, yang menjelaskan bahwasanya Indonesia menjadi sorotan dunia karena masalah sampah, karena Indonesia itu adalah negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua. Yang pertama Cina ya. Yang pertama Cina, yang kedua adalah Indonesia ya. Indonesia untuk pencemaran sampah plastik ke laut itu memiliki urutan kedua di dunia. Nah, jadi seperti itu Jadi kalimat satu ya. Kalimat satu itu merupakan kalimat utama atau menjadi kalimat yang menjadi gagasan pokok dalam teks tersebut. Lalu untuk kalimat 2, 3, 4 dan 5 merupakan gagasan penjelasnya. Baik, jadi saya rasa sampai di sini saja ya pembelajaran kita. Ya, kita sudah belajar tentang struktur teks eksposisi ya, yaitu tesis, argumentasi dan penegasan ulang. Lalu kita juga sudah belajar tentang fakta dan opini ya. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, kalau opini itu masih serba kemungkinan, belum tentu terjadi. Lalu kita juga sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung.
Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi pokok utama dalam sebuah teks, sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan tentang gagasan pokoknya. Nah, saya rasa seperti itu ya. Untuk menambah pemahaman kalian ya, di sini ada tugas ya. Ada teks saya buat di sini ya, teks tentang kemacetan dan masa depan kota. Tugas kalian ya, baca nanti ini dengan baik ya teksnya. Lalu tugas pertama, kalian tentukan struktur teks eksposisinya ya. Mana dia tesisnya, mana argumentasinya, lalu mana penegasan ulangnya. Lalu yang kedua, dalam teks ini juga tentukan mana fakta, mana opini ya. Jangan cuma satu nak ya, mana yang bisa kau dapat. Kalau faktanya itu lebih dari satu, buat ya, seberapa yang bisa kau dapat faktanya, seberapa yang bisa kau dapat opininya. Lalu yang terakhir adalah kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks tersebut. Kalau di sini kita tentukan saja gagasan pokoknya saja ya, gagasan penjelasannya nggak usah ya. Kalau sudah dapat gagasan pokoknya, sudah dapat gagasan penjelasnya per paragraf ya. Ini kan ada 3 paragraf ini ya, paragraf pertama ya, paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga ya. Masing-masing paragraf kalian tentukan yang mana ide pokoknya ya. Jadi saya rasa sampai di sini saja pembelajaran kita ya, semoga bermanfaat untuk anak kami. Jangan lupa tugas dikerjakan ya. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.